Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Rusman, praktisi pekerjaan terpadu dan tim konsultan eco farming. Pada kesempatan ini saya akan membagi tips bagaimana caranya pemupukan dengan teknologi biopori. Nah, ini ternyata teknologi biopori ini adalah efektif untuk pemupukan pada tanaman hortikultura berupa tanaman buah-buahan. Lebih spesifiknya adalah tanaman durian. Teknologi biopori ini sudah dikembangkan di berbagai industri tanaman hortikultura yang ada di Indonesia. Ternyata efektivitasnya kita mempermudah penyerapan nutrisi yang kita sediakan pada lubang-lubang yang kita buat nanti. Itu adalah salah satu teknologi terbaik di dalam produksi tanaman durian ini. Salah satunya yaitu untuk meningkatkan penyerapan air yang ada di permukaan tanah. Karena permasalahan tanaman durian itu tidak tahan genangan. Jadi bagaimana proses genangan itu bisa menyebabkan mematikan tanaman? Di situ dalam genangan air maka akan terjadi atau terinfeksi beberapa cendawan patogen yang bisa masuk ke dalam akar. Maka dengan teknologi biopori ini tanaman akan terhindar dari genangan air melalui teknologi biopori. Nah, kemudian yang kedua, dengan teknologi biopori kita menyiapkan ruang untuk proses composting, di mana composting itu adalah kita memasukkan bahan organik berupa kotoran ternak, serasa-serasa dari daun-daun yang ada di permukaan tanah. Nah, itu sebagai nutrisi untuk tanaman. Bagaimana strateginya sampai dia menjadi nutrisi untuk tanaman? Yang pertama, teknologi eco farming ini adalah pupuk organik superaktif yang di dalamnya terdapat kandungan bakteri-bakteri dekomposer pengurai untuk mendegradasi seluruh bahan organik ini dirubah untuk menjadi nutrisi untuk kebutuhan tanaman. Maka kebutuhan nitrogen, fosfor, kalium kita suplai dari beberapa bahan organik yang ada di sekitar tanaman. Nah, kemudian yang ketiga, dengan adanya pemupukan teknologi biopori, kita mempersiapkan atau memberikan ruang untuk tanaman supaya adanya sirkulasi oksigen yang masuk ke dalam perakaran. Karena perlu diingat, ciri tanaman yang baik atau ciri tanah yang subur adalah di dalamnya itu banyak pori-pori. Nah, di situ terdapat sirkulasi udara. Untuk teknologi biopori ini, kita perlu mempersiapkan alat dan bahan. Pertama, di sini ada peralatan. Yang pertama adalah bor biopori. Bor biopori ini adalah standar nasional yang sudah dipakai di berbagai dinas pertamanan di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Dengan ciri-cirinya mempunyai tiang yang tingginya 1 meter, kemudian handle pegangan ini 40 cm, kemudian diameter untuk lubang ini sekitar 10 cm. Nah, ini cukup untuk mensuplai bahan organik yang kita sediakan di dalam tanah. Kemudian alat yang lainnya kita sediakan di sini ada ember. Ember fungsinya yaitu untuk volume aplikasi dari penambahan biang untuk diaplikasikan ke setiap lubang tanam biopori. Kemudian di situ ada gayung, tujuannya untuk alat untuk mengocor larutan yang terdapat biang eco farming tadi untuk dimasukkan ke dalam lubang tanam. Nah, kemudian bahan yang utama adalah tetap gunakan selalu eco farming. Eco farming ini adalah pupuk organik superaktif, yaitu solusi pertanian sehat dan ramah lingkungan. Di dalamnya mengandung 13 unsur hara yang dilengkapi untuk kebutuhan tanaman dan bakteri serta cendawan superaktif yang siap membantu memproses degradasi atau dekomposisi berupa bahan organik untuk kesuburan tanaman. Kemudian bahan yang lainnya ini adalah air kelapa yang sudah dimix dengan tetes tebu atau perasan batang tebu. Nah, ini salah satu pelarut dari eco farming itu sendiri. Kenapa dipilih air kelapa muda dan perasan air tebu? Karena dalam air kelapa itu mengandung yang namanya hormon pertumbuhan yang disebut sitokinin dan auksin. Jadi di dalam kandungan air kelapa
itu mengandung hormon untuk memacu pertumbuhan bunga. Kemudian di dalamnya mengandung mineral-mineral yang dibutuhkan oleh tanaman. Kemudian di sini ada perasan air tebu yang sudah dimix dengan air kelapa tadi. Nah, masing-masing dia punya kegunaannya, utilitas untuk memacu perkembangbiakan bakteri yang ada pada ekofarming. Air kelapa bertujuan untuk mensuplai beberapa hormon yang berupa sitokin dan auksin untuk memacu pertumbuhan bunga. Kemudian di sini ada perasan air tebu. Perasan air tebu itu mengandung karbon yang tinggi, unsur yang terbaik untuk perkembangbiakan bakteri. Nah, maka nanti ini semua antara alat dan bahan kita campurkan dan kita aplikasikan ke media biopori. Kemudian selanjutnya di sini ada pupuk kandang dari liter atau alas ayam boiler. Nah, ini kandungan nitrogennya cukup tinggi yang akan kita suplai ke dalam biopori nanti. Kemudian bakteri ekofarming nanti akan mendegradasi, mendekomposisi, mengurai supaya menjadi nutrisi yang terbaik untuk tanaman. Jadi posisinya seperti ini. Kita pegang handle kiri dan handle kanan. Kemudian kita tekan. Bisa diperlihatkan di bawah. Kita tekan dengan menggunakan tenaga, badan nggak usah ikut muter. Kemudian perlu diperhatikan juga jarak dari pangkal untuk teknologi pemupukan biopori ini cukup 1 meter saja. Kemudian angkat, bisa dilihat lubangnya. Nah, ini perlu sampai 5 kali untuk mendapatkan kedalaman 50 cm. Dalam pengaplikasian lubang biopori ini, kita di dalam satu pokok pohon durian itu cukup 4 titik saja dengan radius 1 meteran. Contoh ini, dengan menggunakan bor biopori standar nasional 3 tekanan saja sudah tembus ke 50 cm. Bisa diperlihatkan. Kemudian tahapan selanjutnya kita masukkan berbagai bahan organik di sekitar tanaman durian ini. Contohnya seperti ini. Ini adalah bahan organik yang berupa serasah atau dedaunan yang sudah jatuh ke dalam tanah. Untuk memproses supaya menjadi nutrisi tanaman, ini harus masuk ke dalam lubang dan kita aplikasikan teknologi ekofarming ke dalamnya supaya terjadi proses dekomposisi oleh bakteri-bakteri ekofarming. Kita masukkan. Kemudian tadi biang yang sudah dilarutkan dalam 10 liter air dan ditambahkan 1 kilo pupuk ayam boiler. Nah, kita masukkan dengan cara pengocoran 1 lubang plus bahan organik yang ada pada pupuk tadi, cukup 2 gayung saja. Nah, kemudian tambahkan lagi berupa serasah bahan organik yang ada di sekeliling untuk memaksimalkan proses composting yang ada pada lubang biopori ini.
Nah, kemudian adakan pengulangan sampai 4 titik dengan radius 1 meter dari pangkal. Insya Allah nanti beberapa bulan ke depan kita perlihatkan hasil dari aplikasi teknologi biopori ini bagaimana selanjutnya. Sebagai penutup, jadi teknologi pemupukan dengan sistem biopori ini adalah salah satu contoh tanaman keras berupa tanaman hortikultura, tanaman durian. Nah, ini nanti bisa dikonversi atau diaplikasikan ke jenis tanaman lainnya. Jadi ini hanya sebagai contoh bagaimana cara pemupukan melalui sistem biopori. Insya Allah jika kita pengaplikasiannya ini sesuai, kemudian penyediaan bahan organiknya berupa pemupukanannya cukup ideal tersedia di lubang biopori tadi, insya Allah ini beberapa hari ke depan sudah terjadi proses composting dan bisa dimanfaatkan oleh seluruh tanaman. Demikian penjelasan cara aplikasi pemupukan melalui sistem biopori ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video YouTube saya, Haji Mak Munir Channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya, agar video ini terus berkembang dan bermanfaat. Salam petani cerdas, eco farming, lahan subur, petani makmur.